Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua hari ini? Harapan Ibu kalian semua dalam keadaan yang baik. Sebagaimana janji Ibu pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi belajar kita yang pertama untuk tahun ajaran yang baru ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati hari ini, kami masih bisa bernapas, itu semua karena cinta kasih Tuhan yang kami nikmati selalu dalam hidup kami. Dan kembali pagi hari ini Tuhan, kami bertemu dalam pelajaran kami untuk agama kelas 9. Tuhan tolong, biarlah apa yang hamba sampaikan hari ini dapat dimengerti oleh setiap anak-anak kami dan mereka dapat menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang ya kita akan masuk di dalam materi kita. Ibu berharap kalian simak apa yang Ibu akan sampaikan dalam materi kita yang Ibu buat dalam bentuk PowerPoint. Materi kita hari ini yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Ya, gereja sebagai umat Allah yang baru. Bahan Alkitab yang bisa kalian baca yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dilanjutkan lagi Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Ibu harap kalian semua membaca ayat-ayat ini. Sekarang kita akan mulai dengan arti dan makna gereja. Arti dan makna gereja. Ya. Di sini Ibu tuliskan gereja dalam bahasa aslinya yaitu dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Kata eklesia itu berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Dan kata ek itu berarti keluar dan klesia itu berarti memanggil. Jadi artinya eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, sanak keluarga dan kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Dalam hal ini, sebagai umat Allah yang baru, ada pergumulan ya yang dihadapi. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan berikan materi yang ini, umat Allah yang baru. Ya. Di sini Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu seperti yang pernah Ibu sampaikan. Ya, ada 10 loh batu. Nah, dan di sini perjanjian itu tidak dibuat dalam loh batu, melainkan ditulis di hati mereka. Ditulis di hati mereka, artinya perjanjian Allah yang lama akan dibaharui dengan sebuah perjanjian yang baru. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Ya, hukum kasih. Ibu pernah mengajarkan kepada kalian tentang hukum kasih, ya. Ada berapa kasih yang Tuhan ajarkan di Alkitab? Ada yang masih ingat?
Oke, Ibu ingatkan kembali pada kalian, kasih yang diajarkan di Alkitab itu ada 4. Yang pertama itu kasih eros, yaitu kasih birahi. Dan ini biasa dialami oleh sepasang suami istri, ya. Jadi ada kasih suami istri atau kasih eros. Nah, kasih yang kedua yaitu kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih persahabatan. Ya, kasih filia adalah kasih persahabatan. Kemudian kasih yang ketiga adalah storge, itu adalah kasih persaudaraan. Ya, contohnya mungkin ibu mengasihi saudara ibu, itu adalah kasih storge. Nah, dan kasih yang terakhir yaitu kasih agape, adalah kasih yang tidak pernah menuntut balas. Dan ini yang diajarkan Tuhan kepada kita pada saat kita memberikan kasih kita, memberikan pertolongan kita kepada orang lain, kita jangan meminta imbalan atau mengharapkan imbalan. Tapi mari kita memberikan kasih kita memberikan pertolongan kita, apa yang bisa kita berikan, itu kita berikan kepada orang lain. Dan percaya bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain dan itu tulus kita berikan, maka Tuhan akan mengganti itu. Tuhan yang akan membayar itu kepada kita. Karena seperti pernah Ibu katakan bahwa Tuhan itu tidak mau berhutang. Ya, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada umatnya. Pada saat kita melakukan sesuatu, di situ dikatakan Tuhan akan mengganti itu. Dan Alkitab katakan Dia akan mengganti itu 100 kali lipat. Jadi jangan ragu untuk berbuat sesuatu. Menjadi umat Allah yang baru. Jadi dalam materi kita ini menjadi umat Allah yang baru itu kita betul-betul harus dibaharui. Jadi tidak lagi kita hidup di dalam hukum Taurat. Ya, kalau hukum Taurat itu mata ganti mata. Ya, kalau gigi ganti gigi itu dalam hukum perjanjian lama. Tetapi setelah kita masuk di dalam perjanjian baru dan menjadi umat yang baru, ini hal yang harus kita lakukan, yaitu adanya hukum kasih di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, gereja di sini sering kali disebut Israel baru. Jadi dalam arti kata bahwa semua yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baru. Kalian bisa baca itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Nah, di situ kalian bisa lihat apa yang dikehendaki Tuhan buat kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dikatakan umat Allah yang baru. Nah, di selanjutnya ya, di sini kita akan lihat dalam hal gereja sebagai umat Allah yang baru ada pergumulan yang dihadapi, ya. Dan di sini Ibu menulis poin-poinnya saja, ya. Di sini dikatakan pergumulan yang pertama, pergumulan gereja itu adalah gereja yang terbuka. Jadi sekarang itu kita melihat banyak gereja-gereja yang terbuka dan itu juga bisa menjadi masalah, ya. Terbuka dalam hal apa? Banyak hal. Dengan masuknya ajaran-ajaran yang tidak benar sekarang, bukan berarti ya dengan banyaknya gereja kita sembarangan untuk memilih. Tapi jadilah generasi yang tanggap untuk bisa memilih gereja yang betul-betul berpusatkan kepada Kristus. Sekarang banyak aliran-aliran sesat ya yang sudah semarak. Contohnya seperti ada gereja setan, gereja Mormon, kemudian ada juga gereja aliran Children of God, ya, anak-anak Allah. Itu adalah mereka berfokus pakai label gereja, tapi sebenarnya mereka adalah penyesat. Dan itu yang perlu kalian hindari. Nah, kemudian yang kedua, pergumulan gereja yang selanjutnya adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi,
banyak ajaran-ajaran sekarang yang masuk di dalam gereja, tetapi menjadi pribadi yang baik itu adalah kita harus bisa betul-betul memahami betul tidak ajaran itu adalah ajaran dari Kristus. Karena jangan sampai kalian terperangkap di dalamnya dan akhirnya kalian susah untuk keluar. Makanya rajinlah baca Alkitab, ya, rajin berdoa supaya kamu tidak gampang dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Ya, kemudian pergumulan gereja yang ketiga yaitu gereja yang gagal menjadi teladan. Gereja yang gagal menjadi teladan. Banyak ya gereja yang gagal menjadi teladan. Banyak orang yang kadang mengeluh dan mengatakan bahwa itu gereja nggak benar, gereja itu nggak jelas, gereja itu. Nah, hal ini yang perlu kalian waspadai, ya. Begitu kamu masuk ke dalam satu organisasi gereja, kamu harus betul-betul paham dan tahu gereja itu adalah gereja yang benar ataukah hanya gereja tempelan. Ya, kalian sudah, Ibu berharap bersama dengan orang tua kalian belajar untuk bisa hal ini ya. Dan bertanyalah kepada orang tua kalian. Jangan ikut-ikutan tren. Ya sekarang ya banyak tren itu ya. Di mana-mana ada KKR, di mana-mana ada KKR. Kalau ada KKR mana-mana ikut. Di sana ada KKR, ikut ke sana, pergi rame-rame. Padahal kamu nggak ngerti. Maksudnya kamu ke situ tuh untuk apa? Kamu nggak ngerti. Cuma mau ikut-ikutan aja karena, di situ banyak anak muda. Lumayan tuh. Bisa lihat-lihat cewek cantik, yang cowok-cowok ya biasa gitu ya. Lumayan tuh bisa lihat cewek-cewek yang cantik, yang cewek-cewek, lumayan di sana loh banyak cowok-cowok ganteng. Wah, bahaya ini. Jadi motivasi kamu itu sudah salah. Dan makanya di sini katakan gereja itu yang menjadi masalah itu gereja yang gagal untuk menjadi teladan. Ini yang bisa terjadi, bahwa gereja itu gagal menjadi teladan karena hal-hal yang demikian. Nah, sekarang yang menjadi pergumulan berikutnya adalah bahwa hidup saling berbagi. Ini yang Tuhan inginkan. Kita mau menjadi orang-orang yang bisa memperhatikan orang lain. Ya, Ibu ngomong gini bukan berarti Ibu sudah bisa lakukan semuanya, tapi kita sama-sama belajar ya. Selagi Tuhan masih kasih kita napas hidup, kita belajar hidup berbagi, saling berbagi dengan orang lain. Kalau kamu melihat temanmu susah, jangan kamu menutup mata. Ya. Jangan kamu menutup mata. Ataupun gereja kamu, mungkin gereja kamu gereja yang besar. Ya. Gedungnya mewah. Tapi begitu lihat ada orang susah, gereja tutup mata. Gereja tidak peduli. Ini adalah bagian dari gereja. Sebagai umat Allah yang baru, yang hidup sebagai gereja Tuhan, kita mau hidup saling berbagi. Karena ya makanya harusnya di gereja itu ya, Ibu berharap bahwa mudah-mudahan di gereja kalian ada yang namanya bidang diakonia. Nah, bidang diakonia itulah yang menangani kita orang-orang yang di dalam ya kepengurusan itu, dia akan melihat keluar ya, akan melihat keluar siapa-siapa yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, jadi memang ada orang-orang tertentu kita harus bisa berbagi, bukan hanya kepada sesama kita, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan. Kita harus belajar itu, supaya kita mewujudkan gereja yang baru itu di dalam hidup kita. Yaitu yang keempat, ini poin yang keempat, yaitu hidup saling berbagi. Oke, mungkin penjelasan Ibu belum terlalu jelas, kalian boleh bisa tanya langsung ya, telepon Ibu atau Ibu kalau ada yang kalian tidak mengerti, karena di sini Ibu terbatas untuk menyampaikannya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lihat kesimpulan. Jadi lama-lama ya Ibu sampaikan ini ya materinya ya. Nanti kalian bosan juga mendengarnya. Nah, sekarang kita akan lihat kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan hari ini, yang Ibu sudah bicarakan tadi singkat di depan. Kita akan simpulkan. Nah, kesimpulannya,
secara fisik bahwa gereja itu merupakan bangunan di mana umat Kristiani menjalankan ibadah maupun kegiatan kerohanian. Ya. Dan secara rohani, gereja adalah perkumpulan umat manusia yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya di sini dikatakan ada tugas gereja. Ya, ada tugas gereja di dalam lingkaran yang Ibu buat ini. Ini adalah tugas gereja. Ya, tugas gereja adalah bersekutu, terus kemudian menjadi kesaksian, melayani, pewartaan dan lain-lain. Ini adalah rantai yang tidak putus yang harus dikerjakan oleh gereja selagi masih ada di dalam dunia ini. Oke, puji Tuhan. Sekarang tugas. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang biasa ditunggu-tunggu ya. Tugas. Yang pertama, tugas kalian adalah selain tugas 2 yang kemarin loh ya. Ini tugas yang ketiga untuk kalian di minggu ini. Sebutkan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 contoh tindakan positif sebagai umat Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, enggak banyak-banyak sih. Yang penting nanti ya, Ibu tunggu 3 tugasnya ya. Dikumpul. Yang ketiga, coba bandingkan gereja kamu, gereja kalian dengan gereja yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Adakah persamaan dan perbedaan di antara keduanya? Ini tugas kamu ya. Makanya rajin ke gereja. Kalau kamu nggak rajin ke gereja, kamu nggak akan bisa menjawab pertanyaan Ibu yang ketiga ini. Jadi Ibu akan tahu mana yang rajin ke gereja, mana yang malas ke gereja, akan kelihatan tuh. Nih ya, di soal Ibu yang ketiga, di tugas Ibu yang ketiga ini akan kelihatan dengan kamu membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 7, kamu akan bisa membandingkan, oh gereja aku itu begini, gereja aku itu begini, gereja aku itu begini. Jadi tulis ya, ditulis persamaan dan perbedaannya. Oke, mungkin ini saja dari Ibu ya. Ibu tetap berharap kalian bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, ya, lakukan tugas dan tanggung jawab kamu, baik itu di rumah maupun tanggung jawab kamu sebagai pelajar, dan tetap jaga kesehatan. Apalagi sekarang, ya, karena kemungkinan kita akan bertemu, kita akan lama tidak bertemu bertatap muka. Tapi Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, sehingga kalian tetap bisa menjadi orang-orang yang melakukan hal yang baik dalam hidup ini. Puji Tuhan, ini dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat siang, shalom.